banget lah ya, at least. Oke, hopefully. So, kita mau lanjut belajar firman Tuhan. Sore hari ini saya mau sampaikan masih tentang satu nama Tuhan yang kita belajar minggu lalu, yaitu tentang El Elyon. Apa itu El Elyon? El Elyon itu artinya the God Most High, yaitu Allah yang maha tinggi. Jadi Tuhan yang maha tinggi. So ini bagian yang kedua, kita akan lebih dalam lagi dalam firman Tuhan ya. Nah, saya mau mulai dengan satu cerita ini. I would like to start with this story about 33 Chilean miners or 33 men that was trapped under the earth. So 33 miners trapped 2,300 feet underground, can you imagine, for 69 days. It happened on August 5th, 2010 in the city called Copiapó in Chile. And then they were, rescued 69 days. So you can count, I think around October or something, August, September, around October, they were safe. Nah, apa ceritanya dari ilustrasi ini, dari cerita ini kejadian nyata ya by the way ya. So ini nih miners, mereka petambang yang penambang seperti batu bara gitu ya, tepatnya emas gitu, emas dan ada mungkin hal-hal yang lainnya. Jadi mereka nih waktu mereka turun, kalau saudara lihat di tengah-tengah itu ada batu sebelah kiri saudara itu ya, itu katanya hampir 2 kali Empire Building, jadi batu yang besar sekali sebenarnya di dalam batu yang solid, itu runtuh gitu dan itu menutup jalan mereka masuk dan gak bisa keluar juga berarti. Nah ini untuk digali itu sangat sulit karena batunya ini ya semuanya batu tapi ini merupakan sebuah batu yang besar dan batu yang keras sekali. Nah saudara bayangkan, can you imagine if you were them, then they were trapped right under 2,300 feet underground. And then your walls are rocks, your floor are rocks, and then your ceiling also rocks. Jadi semuanya batu ya. Semuanya batu, kebayang gelap, mungkin ada ya dengan alat-alat yang sederhana, yang maksudnya ada senter dan lain sebagainya. Tapi ya mereka terjebak gitu. Bayangkan apa yang mereka rasakan ya, mereka kedinginan, mereka kelaparan karena selama berapa tuh 2 bulan lebih berarti. Itu tidak ada cahaya alami yang mereka lihat. Mereka hanya bersama-sama dan mereka nggak bisa apa-apa, mereka tidak bisa keluar gitu. Jadi mereka ada di dalam sebuah kondisi yang sepertinya kehilangan yang namanya pengharapan. Sampai pada satu saat memang at one point even one of the miner they started to call upon the name of God. They remembered the characteristic of the name of God. Jadi mereka berdoa tuh, mereka mulai memanggil nama Tuhan, ya berdoa gitu, mereka mengingat nama Tuhan itu apa, bahwa ya Tuhan engkau mampu Tuhan, nah itu kan engkau luar biasa, engkau, kita udah belajar engkau Elohim, engkau Jehovah, engkau Adonai, engkau El Shaddai, engkau bisa melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah kalaupun mereka mau diselamatkan, in order for them to be safe, help must come from above. Ya, it cannot come from even beneath, under, or even below. Cannot come from the side karena mereka tahu mereka udah di bawah bumi. Kalau mau ke ujung bumi lagi itu kan berarti lebih jauh lagi ya, nembus titik tengah bumi. Jadi harus dari atas gitu. Dan mereka berdoa seperti itu. So singkat cerita ini dari pemerintah, mereka membuat sebuah lubang dengan satu kayak saya mau ngomong peluru tapi bukan. Jadi ada satu besi yang dibuat yang hanya cukup seukur tubuh manusia. Jadi seperti peluru begitu, seperti selongsong, dan itu digali langsung kalau dilihat sebelah kanan dari yang putih tuh sampai ke bawah dan satu persatu diselamatkan. Gitu. Cuma cukup untuk satu orang, jadi satu orang dibawa ke atas, ngegalinya aja berapa lama, belum dikeluarinnya. Ini udah ada filmnya, nanti saudara mungkin bisa cari, bisa nonton ya. Nah tapi dalam kondisi mereka tidak bisa kemana-mana hanya selain ke atas dan mereka hanya berharap kepada pertolongan yang dari atas. Saudara bayangkan, diam, gelap, lapar, nggak bisa kemana-mana dan mereka bahkan nggak tahu nih apa yang dilakukan di atas, benar nggak? Mereka nggak tahu nih apa yang orang lakukan untuk menyelamatkan mereka. Kalau ada yang melakukan sesuatu, kalau enggak gimana? Ya mereka nih gelap gitu, komunikasi nggak ada juga.
Jadi dibawa, digali sampai akhirnya singkat cerita mereka diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebenarnya disinilah kalau kita belajar tentang El Elyon ya, kita melihat kepada ada satu Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, yang mengatasi segalanya. Dia lebih tinggi dari otoritas manapun, dia memiliki kuasa yang lebih tinggi dari siapapun, dari apapun yang ada, dari siapapun yang ada, yang kita tahu, yang kita kenal di dunia ini. Jadi mungkin situasi kita sepertinya seolah-olah mungkin dari beberapa dari kita mengalami situasi yang seperti ini nih. Kita kayak terpojok, kita terkungkung gitu, tertutup dalam sebuah situasi. Apakah kerohanian, apakah secara keuangan mungkin, apakah mungkin juga secara hubungan, secara emosi dengan orang dan lain sebagainya. Di mana kita tidak melihat adanya jalan keluar. Kayaknya kita udah terperangkap dalam sebuah gua yang gelap dan kita tidak yakin bahkan ada orang yang bisa menolong kita. Kita tidak yakin ada jalan keluar dari kehidupan atau permasalahan yang kita alami pada hari-hari ini. Nah untuk itulah kita perlu tahu yang namanya Tuhan atau karakter Tuhan. Memang waktu kita tahu, kita ingat ya, kita ingat nama Tuhan, oh Tuhan Engkau El Shaddai, Engkau begini, itu tidak secara tidak secara otomatis gitu. Waktu kita manggil nama Tuhan tiba-tiba situasinya berubah. Jadi orang Kristen kan, Christians are not exempt from problems, the same thing like many other people. Kita nih bukan berarti orang yang nggak pernah mengalami masalah ya. Kalau udah ikut Tuhan berarti nggak akan pernah ada masalah, bukan seperti itu. Kita nggak exempt, kita nggak terpisahkan dari yang namanya masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengenal nama Tuhan, kita tahu karakter Tuhan, kita tahu kemampuan Tuhan, kita akan memiliki yang namanya pengharapan. Dan hati-hati, pengharapan adalah satu hal yang berbahaya. Kalau engkau memiliki pengharapan, pengharapan itu terjadi dan bisa membawa engkau kepada momen-momen yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah pengharapan ini datang dari pengenalan kita, dari pengetahuan kita akan siapa Tuhan kita itu. Akan siapa karakter Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita, di mana di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Ada amin. Kalau saudara ikut Carousel dari awal, ada sebuah realitas yang terjadi, sebuah kenyataan ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita kan tahun ini knowing God ya, kita mau kenal Tuhan. Bahwa yang perlu kita sadari sebuah kenyataan yaitu Tuhan itu terus bekerja di sekitar kita. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita lupa, mungkin kita nggak tahu, tapi ketahuilah bahwa Tuhan bekerja di kehidupan kita. Itu sebuah kenyataan yang tidak pernah berhenti dari apa yang Tuhan lakukan. Oke, saya mau ajak kita lihat kembali dari kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18, ayat 19 dan 20. The book of Genesis 14, 19 and 20 ya, verse 19 and 20. So firman Tuhan katakan seperti ini. Oh di sini dari 18. Jadi Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. The God, he was priest of God most high, El Elyon. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan sepenuhnya 1/10 dari semuanya. So 19:20, it says that he blessed him and said, blessed be Abram but by God most high, Allah yang maha tinggi, possessor of heaven and earth, and blessed be God most high, dan diberkatilah Tuhan yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi El Elyon, who has delivered your enemies into your hand. And then continue, I will go into the last sentence later ya. Nanti berikutnya saya akan bahas dari kalimat terakhir dari ayat yang ke-20. Nah ini apa nih, apa hubungannya nih? Wah tiba-tiba pastor ini kok tentang persepuluhan. Oh yang ini kayaknya kita tutup aja Alkitabnya, kita simpan buat 10 tahun lagi kayaknya.
Oke, story-nya kan seperti ini. Singkat ceritanya bahwa Lot itu dia ditangkap oleh koalisi raja. Jadi ada raja di bawah Raja Kedorlaomer yang memimpin beberapa kerajaan lain, itu sekitar ada 5 kerajaan, melawan kerajaan-kerajaan lain. Jadi 5 lawan 4 kalau tidak salah. Jadi ini ramai nih, raja-raja berperang. Dan kemudian ternyata dia menang si Kedorlaomer ini dengan koalisinya dan dia istilahnya menangkap Lot. Lot itu siapa? Dia adalah keponakannya, sepupunya Abram. Dibawa menjadi tawanan. Nah terus Abram dia mau membebaskan Lot. Dia bawa 318 trained men. Tentaranya dibawa, orang-orang yang terlatih, bukan tentara ya, tapi karena bukan secara resmi militer, tapi orang-orang yang terlatih, orang-orang yang luar biasa dibawa dan pada akhirnya dia bisa membebaskan Lot, dia bisa membawa barang jarahan dan apa yang dicuri itu bisa diambil kembali dan dikembalikan kepada orang-orang yang memilikinya. Tapi di sini kita lihat juga bahwa Abram was blessed by El Elyon through Melchizedek. Jadi Melchizedek itu kan bilang di sini bahwa and he blessed him, he blessed Abram, Melchizedek bless Abram. Apa yang dia katakan? Blessed be Abram by God Most High. Jadi diberkatilah kamu oleh siapa? Oleh El Elyon, oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi bukan Melchizedek, dia adalah perantara dari berkat Tuhan. Karena dia adalah raja dan dia adalah imam. Dan kemudian setelah itu Melchizedek dia memberkati Tuhan, dia memberkati El Elyon, and blessed be God Most High. Jadi terpujilah Tuhan, diberkatilah Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan. Who has delivered your enemies into your hand. So siapa yang membebaskan Lot? Yaitu El Elyon. Ya, karena Tuhan yang membawa deliverance, Tuhan yang membebaskan Lot dan keluarganya melalui Abram. Nah, saya mau ajak kita lihat sedikit, El Elyon itu apa artinya? El itu diambil dari kata Elohim, singkatan dari Elohim. Itu berarti the all powerful God. Jadi ada dua kata ya, El dan Elyon di situ. El itu dari Elohim dan kemudian Elyon itu adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi, berarti El Elyon digabung berarti Tuhan yang berkuasa yang maha tinggi. Atau sederhananya dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Allah yang maha tinggi. Nah minggu lalu saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki Elyon yang tinggi gitu. Bukan Allah tanpa kata El ya, tapi Elyon. Bisa harta kita, bisa pemikiran kita, kepintaran kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang punya posisi, yang punya otoritas, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan, atau hal-hal yang membuat kita istilahnya bergantung kepadanya. Karena kita tahu bahwa oh iya ini karena dia nih sebenarnya. Dan kita lihat mereka adalah yang memegang kuasa, yang memegang otoritas, yang menentukan, istilahnya seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita tahu, kita belajar seperti dalam 2 ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa kembali, Abram kamu nih yang memberkati yaitu El Elyon, Tuhan. Gitu. Meskipun Abram punya tentara, punya orang-orang luar biasa, tapi Melchizedek mengingatkan bahwa Tuhan yang memberkati kamu dan dia memberikan kembali puji hormat kepada nama Tuhan. Saudara yang sore hari ini saya mau sampaikan 2 hal. 2 poin. Yang pertama kita belajar lebih lanjut ya dari firman Tuhan dari El Elyon ini. Yang pertama seperti ini. El Elyon is the only source of our life and everything else is your resources. Oke. Ini ada 2 kata yang saya garis bawahi. Yang pertama source. Kemudian yang kedua resources. Kalau dalam bahasa Indonesianya source itu kan sumber. Kalau resources itu adalah sumber daya gitu ya. Saya coba cari kata, mungkin kata yang tempatnya seperti itu. Ada source yaitu sumber, kalau sumber tuh kayak misalnya mata air, dia sumber air, dia keluar terus tuh. Kemudian ada yang namanya resources. Nah di sini ada ayat yang tadi, ayat yang ke-19 dan 20 bahwa God Most High, yaitu pertama possessor of heaven and earth. Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi semuanya berawal dari Tuhan. Kita ingat di awal Elohim termasuk dalam El Elyon ini.
Jadi Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang memiliki semuanya. Jadi Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Dan kemudian God Most High who has delivered your enemies into your hand. Bahwa ketika Tuhan bekerja lewat Abram, kenapa Abram bisa membawa Lot dan keluarganya kembali? Well, memang ada 318 orang-orang yang luar biasa. Tapi saudara, 318 itu adalah resources, yang Tuhan pakai untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk memberkati, seperti itu. So, ini saya akan berulang kali pakai kata ini, jadi kita bisa mengerti lebih dalam ya. Source itu sumber, resources itu adalah sumber daya, itu sumber daya. Pengertian resources itu sendiri bahwa sumber daya ini adalah sesuatu yang basically dipakai untuk membuat sesuatu hal bernilai atau untuk menghasilkan sesuatu. Anything used to create value. Jadi apapun yang kita pakai untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita bisa menghasilkan sesuatu, untuk memberikan nilai dan memberikan hasil begitu. Contohnya, ada yang namanya sumber daya manusia, gitu ya. Kita semua nih SDM. Wah, kita berdoa buat sumber daya manusia. Musician, hospitality, media dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan ada banyak posisi, itu sumber daya manusia. Ada yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak, ada udara, air, pepohonan. Jadi sesuatu hal yang berasal dari alam, mineral gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara ada sumber daya tanah. Nah kita ini punya tanah, kita punya bangunan, ada yang namanya juga arsitektur, itu sumber daya tuh. Jadi hal yang kita miliki yang bisa kita pakai untuk kita menghasilkan sesuatu. Kalau saudara punya tanah, saudara bisa tanam tomat di musim panas, ya bisa menghasilkan tomat. Kenapa? Karena punya tanah, punya sumber daya, punya gedung dan lain sebagainya. Atau ada sumber daya juga bisa teknologi, bisa keuangan, misalnya infrastruktur, dan itu adalah sumber daya. Jadi ada SDM, SDA dan SD lainnya ya gitu ya. So many resources di dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya cuma satu, yaitu sumber dari segalanya itu adalah El Elyon, Tuhan kita sendiri. Nah yang lainnya, semuanya yang lainnya selain dari Tuhan, itu adalah sebenarnya cuma resources, cuma sumber daya aja, cuma hal-hal atau things yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa maksimalkan, kelola dan nikmati sehingga bisa berlipat kali ganda hasilnya, bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah prinsip rohani yang perlu kita mengerti. Sebuah prinsip rohani yang perlu kita mengerti, kenapa? Karena prinsip rohani ini menentukan kualitas dari kehidupan kita. Ini menentukan tindakan dan keputusan kita di masa yang akan datang. Prinsip rohani ini menentukan perencanaan kita di masa yang akan datang. Bahkan prinsip rohani ini menentukan tingkat kekhawatiran kita, tingkat ketakutan kita. Kalau kita nggak mengerti antara source dan resources sehubungan dengan El Elyon ini, maka kemungkinan saudara bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tidak maksimal begitu. Yang bahkan terlihat dari keputusan yang kita ambil sehari-hari dan perkataan yang kita pakai bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Now this is the truth that El Elyon can meet your needs because anything in heaven and earth belong to him. Because he is the source of our life. Betul ya? Tuhan ini adalah sumber hidup kita, berarti semuanya dimiliki Tuhan dan Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Karena dia adalah sumber. Dia adalah sumber. Nah yang lain-lainnya ini adalah resources. So next point that I want to share with you is you only have one source in your life, which is El Elyon. El Elyon is the source of your life. Is the source in your life. Oke, ini ada nggak ya? Next slide. Jadi El Elyon ini Tuhan yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, ini adalah sumber dalam kehidupan kita. Nah kita masuk ke dalam Melkisedek. Saya mau kasih tahu ini sekali lagi. Ini kan tadi Melkisedek yang menyatakan melepaskan berkat Tuhan bagi Abram ya. Nah Melkisedek ini siapa? Ini Melkisedek kan artinya King of Righteousness. So this guy named Melkisedek, which means the King of Righteousness, and then he was also a King of Salem.
which later become the city of Jerusalem. It's well known as the city of peace. So his name was the King of Righteousness, and he was a king of Salem, and also he was a priest, the high priest. Jadi imam tinggi, imam dari Tuhan yang maha tinggi. Jadi the priest of the most high God. Nah, maksudnya apa? So, dengan segala keberadaan Melkisedek, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah raja damai juga, dibilang raja yang membawa kedamaian, raja atas kota damai. Yang ini sebenarnya minggu lalu saya sampaikan, ini sebenarnya apa ya, ada dalam kekristenan itu ada ilmunya, ini yang menggambarkan Yesus sebenarnya. Ini menarik kalau saudara baca di awal sebelum memberkati Abram, dia membawa anggur dan roti, kayak Yesus. Terus Yesus siapa? Raja damai. Yesus raja kebenaran gitu. Jadi bahkan Melkisedek ini cuma muncul satu kali diceritakan dalam Alkitab, kemudian dikutip satu kali lagi di dalam kitab Mazmur. Jadi dalam perjanjian lama cuma 2 kali ditulis namanya, saudara bayangkan. Jadi datang udah gitu hilang aja. Begitu. Tapi dia memberkati Abraham, dia yang menyatakan berkat Tuhan buat Abraham. Nah, orang yang bernama Melkisedek ini, jadi orang yang luar biasa lah ya, utusan Tuhan. Imam itu kan berdiri di tengah antara Tuhan dan jemaatnya. Dia yang menyatakan, dan apa yang dia nyatakan? Dia mengingatkan Abram bahwa El Elyon itu yang memberikan kemenangan kepada kamu. El Elyon yang memberikan pembebasan kepada kamu. Jadi ini bukan sembarangan nih. Jadi wakilnya Tuhan yang mengingatkan kepada Abram bahwa El Elyon gave you deliverance. El Elyon gave you the things that you possess right now. And because of El Elyon, you can bring Lot and his family back. Because of El Elyon, you can redeem, you can gather all of the possession that you have right now. Kenapa? Karena ada El Elyon. Nah, ini yang penting nih. So, saudara lihat bahwa dia mengingatkan Abram bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Bukan karena 318 orang yang bersama dengan Abram. Saudara pikir mungkin banyak loh pastor 318. Tapi saudara pikir bahwa 4 kerajaan misalnya atau 5 kerajaan. 5 kerajaan dengan puluhan ribu tentaranya. 318 kalau dibilang train men, tapi tentara juga train men, train soldiers. Itu enggak ada apa-apanya. Tapi karena 318 plus 1 El Elyon, mereka bisa menang. Gitu. Kenapa bisa menang? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan yang maha tinggi, karena Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan karena tentara yang ada, bukan orang-orang luar biasa yang ada. Ini tentara yang bahkan Alkitab katakan mereka mengejar ya tentara-tentara musuh mereka itu hampir 240 miles, 318 orang ini. Waduh, saya nggak kebayang tuh kenapa dikejar, pasti mau ditangkap. Kalau nggak mau ditangkap pasti dibiarin gitu kan, udah lari gitu ya, buat apa? Ini dikejar terus sampai diambilin, mungkin tiap tentara bawa tablet kah, bawa handphone kah, bawa apa gitu, pokoknya berharga, jadi pokoknya mau diambilin semua. Tapi El Elyon itu adalah Tuhan yang membebaskan mereka. Dan Melkisedek secara jelas mengingatkan waktu dia memberkati Abram, dia katakan because of El Elyon. Atau El Elyon yang melepaskan kamu. Itu kan mau menyatakan bahwa Abram, kamu ingat nih, yang membebaskan kamu, yang melepaskan kamu, keluarga kamu, yang memberikan kamu kemenangan, itu bukan karena tentara kamu. Bukan karena kamu sendiri, yang mungkin Abram juga berani gitu ya. Tapi karena Tuhan, karena Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kebenarannya bagi hidup kita bahwa Tuhan adalah sumber kita. Sumber kehidupan kita dan yang lain-lain itu adalah sumber daya, hal-hal yang diberikan, hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kemudian kita pakai, kita olah, kita bisa gandakan untuk bisa menghasilkan satu hal yang baik. Tapi pada akhirnya kita mesti kembali mengerti tentang source and resources. Nah banyak orang Kristen yang punya pemahaman yang salah dan ini berdampak banyak, yaitu ketika kita menggantikan atau salah mengerti. Kita menjadikan resources sebagai source. Kita menjadikan sumber daya sebagai sumber hidup kita. Nanti saya akan bahas lebih lagi.
Ini saya nggak tulis di depan sepertinya, Amsal pasal yang ke-10 ayat 22, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. The Lord's blessing is our greatest wealth. All our work adds nothing to it. Maksudnya apa? Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa loh. Oke, saya kerja kok, oke. Tapi siapa yang kasih kesehatan? Siapa yang berikan kamu kekuatan untuk kamu bisa bekerja? Siapa yang berikan kamu kemampuan? Siapa yang berikan kamu kehidupan? Semua karena berkat Tuhan, betul? Kita mungkin makan makanan, oh ya ini kan orang nanam. Orang sumbernya dari tanah. Tinggal ditaruh juga kalau tanahnya baik tumbuh. Tapi siapa yang memberikan sinar matahari? Siapa yang memberikan udara yang baik supaya tanaman itu bisa bertumbuh? Nah, saudara bisa melihat bahwa semuanya itu sebenarnya bisa ada, bisa terjadi karena Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber. Ya terlebih kita belajar bahwa sejak awal memang Tuhan yang menciptakan semuanya. Nah tapi jangan sampai kita menggantikan posisi sumber dengan sumber daya. Kita switch gitu, the position of the source dengan the resources. Nah next point, boleh next slide. Jadi kita jangan treat resources sebagai source. Don't treat resources in your life as if that it is your source. Jangan kita memperlakukan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu semua sebagai sumber. Contohnya apa misalnya? Misalnya pekerjaan. Wah ini sumber penghasilan saya. Sehingga kalau saudara tidak mengerti betul dalam konsep ini, dalam pemahaman ini, saudara ketika saudara misalnya ada dengar-dengar mau ada layoff gitu. Saudara bisa takut dan bahkan bisa stres loh. Karena saudara pikir wah kalau gak ada kerjaan ya jelas gak ada uang atau minimal berhenti. Karena kita lihat bahwa ini adalah sumber nih. Kalau sumber saya diambil, sumber saya hilang, berarti saya bagaimana? Kan begitu. Tapi saudara mesti mengerti bahwa sumbermu bukan pekerjaanmu. Sumbermu adalah Tuhan. Kalau sumber daya diambil, Tuhan bisa pakai sumber daya yang lain. Tuhan bisa pakai pekerjaan yang lain, perusahaan yang lain, orang-orang yang lain. Nah, saudara bisa mulai mengerti lebih dalam ya. Jadi kita jangan menggantikan posisi Tuhan yang mana adalah sumber dalam hidup kita dengan sumber daya. Dengan yang lain-lainnya. Nih, Markus pasal 13 ayat 31 katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. The sky and the earth will not last forever, but my words will. Everything that we have in life will not last forever. Even heaven and earth, sky and earth will not last forever. Everything will be gone, but the words of God will last forever. Firman Tuhan itu ya dan amin yang tidak akan pernah habis. Kalau dibilang firman Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri, El Elyon, dia adalah yang kekal. Jadi kepada siapa kita menggantungkan kepercayaan kita, pegangan kita. Jangan kepada resources, tetapi kepada Tuhan yang kekal, kepada El Elyon. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sumber daya kan bisa habis. Orang nambang emas juga bisa habis, pindah-pindah begitu. Bos bisa berganti, pekerjaan bisa berganti, uang bisa habis, orang bisa datang dan pergi dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan yang kita bisa renungkan secara pribadi saat ini, saudara mulai lebih dalam lagi, coba kepada siapa engkau bergantung? Kepada siapa engkau menggantungkan pengharapanmu? Apakah kita takut kekurangan resources? Apakah kita takut nih, aduh takut kekurangan uang misalnya, aduh saya belum punya ini gimana ya, gimana masa depan saya nggak punya banyak hal gitu. Apakah engkau takut kekurangan akan resources? Atau apakah engkau takut kehilangan resources? Ya bukan berarti kita jadi kerja seenaknya gitu, tenang aja lah nanti Tuhan gantiin, enggak gitu. Tapi apakah engkau takut sedemikian rupa sehingga waduh itu mengendalikan engkau jadi berusaha untuk memuaskan semua orang, memuaskan bosmu, apapun yang diminta engkau lakukan semuanya gitu. Karena dasarnya engkau takut kehilangan resources yang kau miliki. Well, kalau dalam hidup saya sih barang juga itu enggak akan membuat saya menangis sih. Things break. Gitu. Mau rusak ya dibenerin. Things broke gitu. Barang bisa rusak, kita bisa kehilangan. Orang datang dan pergi. Tapi yang kita takutkan apakah kita takut kehilangan Tuhan apa enggak?
Seringkali kan kita takut kehilangan barang lebih daripada kita takut kehilangan Tuhan. Kita takut kehilangan resources yang kita miliki, yang ada dalam hidup kita, lebih daripada kita takut kehilangan Tuhan. Maksudnya apa? Oh yang gak punya Tuhan, gak dekat sama Tuhan gak apa-apalah. Tapi kalau resources, wah itu ya kalau gak punya kan gimana ya, gak bisa hidup. Nah, kita bisa hidup dengan resources, tapi seolah kita bisa hidup tanpa source, tanpa Tuhan, tapi seolah kita nggak bisa hidup tanpa resources. Kayaknya gitu ya. Kita nggak bisa hidup tanpa uang, tapi kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup dengan terus bekerja, tapi kita nggak bisa hidup gitu. Maksudnya kita seolah nggak bisa hidup tanpa uang, tanpa pekerjaan, tapi kalau tanpa doa, tanpa baca firman Tuhan, kita seolah-olah biasa aja, oke, saya bisa hidup kok. Nah, engkau telah menggantikan posisi the source dengan resources. Engkau menjadikan resources yang ada dalam kehidupanmu itu sebagai source of your life. Yang mana itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Yang akan bawa kepada engkau bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi tidak memenuhi sebenarnya apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan, panggil dalam kehidupanmu. So, next ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. So I pray that God, who is God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Maksudnya apa sekali lagi? Kita lihat bahwa Allah sumber pengharapan. God the source of hope. So, you may lose your job. You may lose people that you love in your life. You may lose so many things. But if you have God, you have what it is called hope. Kita bisa kehilangan semuanya, tapi di dalam Tuhan itu ada pengharapan, dalam arti kalaupun kita kehilangan apa yang kita kehilangan, resources yang kita kehilangan, ingat kita punya source, Tuhan bisa berikan kembali loh. Tuhan bisa gantikan, betul gak? Dan resources itu banyak. Kalau misalnya saudara ke supermarket, waduh mau cari tomat lah apalah gitu kan. Wah ini kan tempat saya mendapatkan sesuatu. Kalau nggak ada di sana gimana? Pergi dong ke supermarket sebelah, benar nggak? Ya gampang gitu. Nah resources itu bisa banyak, jalan Tuhan itu banyak, cara Tuhan itu banyak. Tapi jangan sampai kita menjadikan kembali bahwa hal-hal yang ada, yang fana, yang suatu saat akan habis, itu menjadi sebuah sumber daya yang kita pegang dan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau mengerti akan prinsip rohani ini akan mengubah kehidupanmu. Remember, God is our source. Everything else is resources. Tuhan sumber kehidupan kita. Yang lainnya adalah sumber daya. Nah ini membawa kepada poin berikutnya. Kita bergantung kepada Tuhan sebagai sumber. Dan berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Recognize and acknowledge El Elyon as your source by giving back to Him from all He has given you. Nah, Abram recognize, number one, two things. That El Elyon is the owner of his life. And then El Elyon is the source of everything in his life. Now, the text, the verse 20, closed with this sentence. And Abram gave him a tenth of everything. Saudara bisa lihat ya setelah diberkati, kemudian Abram dia recognize, dia mengembalikan semuanya kepada Tuhan dan apa yang dilakukan. Wah ini dalam satu ayat tapi ditulis ada kalimat ini. Hope, semoga sebenarnya kok ada ayat ini ya. Ini saya nggak bisa lewatin karena it's in the text. Ini ada di dalam firman Tuhannya. Jadi perlu kita belajar sama-sama kenapa ada di situ. So ini berbicara memang tentang apa? Tentang perpuluhan. So siapkan hatimu. Dari sini saya akan sampai akhir khotbah ini khotbah saya akan ngomong tentang namanya perpuluhan. Karena ini berkaitan sebenarnya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, Abram
dinyatakan oleh Melkisedek, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kamu. Karena Tuhan, Melkisedek bahkan memuji Tuhan, menyembah Tuhan kembali bahwa blessed be El Elyon, the God Most High, because He gave you everything, He delivered you. Seperti itu ya. Nah kemudian Abram dia memberikan kembali. Nah, ini bagian yang mungkin gak disukai nih, tapi udah ada ditulis, kita mesti terima firman Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, respon dari Abram ketika dia mengenali El Elyon, ketika dia tahu El Elyon itu sebagai pemilik dari kehidupannya, dan dia adalah pemilik dari segalanya, dia adalah sumber dari segalanya, sumber dari kemenangannya dalam hal ini, sumber dari semuanya, maka apa yang dilakukan oleh Abram? Dia memberikan kembali 10%, a tenth, 10 dari apa yang dia ambil. Apa yang dia ambil, apa yang dia rebut kembali dari raja-raja yang pernah menawan Lot dan keluarganya dan mengambil semua harta bendanya. Kalau kita kembali lagi bahwa ketika Lot ditawan, kalah areanya, rajanya kalah, itu kan diambil semuanya tuh. Ternak dan semuanya. Nah ini ketika diambil kembali, menang oleh Abram, dia mengambil semuanya dan dia berikan kembali 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Nah pertanyaan yang sederhana, saya mau ajak kita melihat ini, mungkin ini bisa membantu lebih kita mengerti lebih lagi. Coba, siapa yang memberikan kemenangan kepada Abram? El Elyon, betul ya? Bisa menang karena siapa? Tentu karena El Elyon. Karena source. Kalau tidak diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi, kalau tidak diberikan oleh El Elyon, apakah Abram bisa mendapatkan kembali, mengambil kembali Lot dan keluarganya, dan mendapatkan segala materi yang ada yang bisa dia miliki saat itu? Enggak bisa ya. Karena ada Allah yang Maha Tinggi, yang memberikan kemenangannya semuanya itu. Dan kalau bukan karena El Elyon, apakah Abram akan memiliki kembali semuanya yang ada? Tentu enggak bisa. Dan ini prinsip yang kita perlu ngerti ini. Jadi again, dalam kehidupan kita, seiring dengan kita belajar tentang Abram, dia recognize kembali. Abram tahu, dia mengakui ya, recognize, acknowledge, dia mengakui, dia menyatakan bahwa Tuhan engkau adalah pemilik hidupku dan engkau adalah sumber hidupku. Karena engkau, karena berkatmu, karena pekerjaan tanganmu, karena kehadiranmu, di sini aku ada, di sini aku bisa memiliki semuanya yang ada sekarang padaku. So, itu yang menjadi respon Abram, yaitu apa? Karena itu dia memberikan kembali 1/10 dari apa yang dia ambil, apa yang dia punya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ada dua hal yang perlu kita sadari. Dan respon dari pemahaman kita akan Tuhan, yaitu ini nih. Kita mesti ngerti bahwa El Elyon, Allah yang Maha Tinggi itu adalah sumber dari kehidupan kita dan pemilik segala kehidupan kita. Betul ya? Wah kayaknya kalau berhubungan dengan perpuluhan nggak mau ngangguk pastor. Kalau berhubungan dengan perpuluhan kayaknya ini agak berat nih. So ini perlu kita tahu nih. Dan kemudian dari situ kita memberikan respon kita kepada Tuhan. Nah saya mau ingatkan begini. Ingat ini ditulis dalam kitab Kejadian ya. Kejadian pasal yang ke-14. Nah kalau kita tahu kan bahwa perpuluhan itu kan ada ditulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahan perpuluhanmu kepada Tuhan dan ujilah aku, Tuhan bilang. Ngengat dan karat tidak akan memakannya dan semuanya. Itu hukum Tuhan yang ditulis dalam kitab Maleakhi yang mana adalah akhir-akhir tuh. Dan ini ada di dalam kitab Kejadian. Jadi sebelum hukum itu dinyatakan. Tapi kalau saudara belajar, saudara lihat dalam Alkitab ada yang namanya custom atau kebiasaan. Bahkan bukan orang percaya aja loh, dalam arti bukan orang-orang Kristen pada waktu itu ya. Jadi mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka yang menyembah dewa, dan lain sebagainya, itu mereka juga biasa memberikan, ada yang memberikan 1/10, bahkan ada yang lebih kepada dewa-dewa mereka. Jadi prinsipnya apa? Bahwa seperti ini, ketika Tuhan mau memberkati kita, Ia mau kita menyimpan gitu, kita menahan atau tidak mengambil sesuatu sebagai milik kita. Dan itu dikembalikan kepada Tuhan. Sudah bisa dapatkan ya. Ketika Tuhan memberkati kita akan sesuatu hal, sebenarnya
ada yang bukan milik kita. Dan ketika kita mengembalikannya kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita mengakui Tuhan sebagai pemilik dari hidup kita dan sumber dari segalanya dalam hidup kita. Balik di awal sekali, ketika ada Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden, ini masih baik-baik semuanya. Tuhan bilang bahwa kamu boleh makan semua buah dari pohon yang ada, kecuali satu, buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang buruk. Nah itu gak boleh kamu makan. Jadi itu adalah forbidden, itu gak bisa. Gitu. Dan aku akan berkati kamu luar biasa, tapi ini punya aku dan kamu jangan. Gitu. Jangan diambil buat kamu, jangan dimiliki. Nah dari sini kita bisa lihat bahkan dari custom yang ada, dari kebiasaan yang ada, dan Abraham juga orang yang mengerti. Dia mengerti kepada Tuhan, maka dari itu ketika dia diberkati oleh Tuhan luar biasa, dia acknowledge Tuhan, dia recognize Tuhan, dia melihat Tuhan, dia mengakui Tuhan, dia menyatakan Tuhan, engkau adalah penyelamatku, engkau pemilik, engkau adalah pemilik hidupku, engkau adalah pemilik dari segalanya. Dan tindakan Abraham sebagai bukti dari semuanya itu, dia mengembalikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, banyak orang ini tidak perpuluhan karena sebenarnya mereka gagal untuk mengetahui atau mengenali bahwa Tuhan adalah pemilik dari kehidupan setiap mereka dan sumber dari segalanya. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak kenal bahwa Tuhan adalah sumber kita tidak melihat Tuhan sebagai sumber hidup kita, maka kita bisa jadi itu yang menghalangi kita nggak perpuluhan. Oh buat apa ya? Kita pikir seperti itu. Kita kan pikirnya gitu bahwa oh ya sumber saya ya saya sendiri, kekuatan saya gitu. Jadi bukan apa-apa gitu. Thank you Jeff. So Abraham dia meresponi Tuhan dengan memberikan kembali 1/10 dari semuanya. Dan dengan dia menyajikan, memberikan kembali 1/10 dari seluruh rampasan yang kemenangannya, itu Abraham dia sedang memberikan sebuah pengakuan akan supremasi Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi, yang mutlak dalam kehidupan dia. Jadi karena Tuhan lah, ini Tuhan, saya mengakui, saya menyatakan engkau adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ini respon saya, ini yang saya lakukan. Sebagai bukti dari pengakuan saya akan Tuhan. Jadi seolah Abraham mau bilang gini, karena engkau telah memberkati aku Tuhan, engkau telah memberikan kemenangan kepadaku, engkau adalah sumber dari segalanya, dan aku mengakui engkau, untuk itu aku mengembalikan 1/10 yang sebenarnya menjadi milikmu. Itu yang Abraham lakukan sebagai respon dari pengakuan dia akan Tuhan. Saya mau tutup tentang the truth about tithing. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa salah satu struggle, perjuangan gitu ya dari orang, mereka nggak perpuluhan karena mereka nggak recognize Tuhan sebagai El Elyon, sebagai pemilik dan sumber dari kehidupan mereka. Maksudnya apa Pastor? Kalau kita lihat bahwa oh ya ini kan hasil kerja keras saya nih, hasil usaha saya banting tulang untuk semuanya ini. Karena usaha saya, karena saya berjuang, kepintaran saya. Well betul gitu ya. Tapi karena itu ya semuanya karena fokusnya karena saya yang mendapatkannya. Ngapain saya kasih 10% lagi, saya kembalikan kepada Tuhan, kan saya yang berusaha, saya yang mendapatkannya. Tapi kalau mindset kita tahu bahwa oke, saya kerja keras tapi sumber dari semuanya adalah Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya tadi. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalaupun saya bisa bekerja, kalaupun saya bisa berusaha, wah semua karena berkat Tuhan. Wah saudara, saya nggak akan pernah habis ya, saya senang alam dan saya senang, yang kedua saya ya melihat ada banyak orang yang struggle dalam kesehatan mereka karena kerja di rumah sakit of course. Yang paling parah tuh bisa lihat, aduh ya kita bisa, aduh itu berkat luar biasa loh. Ada orang nafas 1-2 susah, percayalah. Waduh di tempat tidur gitu, ada yang mau kencing susah. Ada yang gak bisa buang air besar. Makanya saudara kalau kencing kan, kalau buang air besar maaf ya, diikuti dengan apa? Gitu kan. Lepas gitu ya, lega. Itu berkat loh.
Kalau enggak bayang berapa banyak racun yang ada dalam hidup kita. Even gas aja kalau yang nggak bisa buang gas gitu kan, aduh kembung sakit kemana-mana, bener gak? Itu berkat loh, nggak main-main loh, berkat. Jadi semuanya karena berkat Tuhan. Coba dikasih kembung seharian masuk angin, bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Marah-marah gitu, kerjaan terbengkalai, wah repot tuh. Dengan contoh yang mungkin ya lucu atau gimana, tapi kita boleh bawa kembali. Bahwa semuanya karena Tuhan. So, yang pertama, tithing is our response to God for everything that He has done for us. It is an acknowledgement that He is your source. Untuk kita kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan. Aku kembalikan Tuhan. Ini baru bicara kita kembalikan loh ya, bukan milik kita. Ini belum bicara tentang persembahan. Tapi kita recognize Tuhan. Nah yang kedua, the second one, the truth about tithing. To tithe is to demonstrate to God that He owns you. That you want Him to own you. To be responsible for you. Jadi untuk kita kasih kembali perpuluhan, kita lagi menyatakan, membuktikan gitu dalam tindakan kita bahwa Tuhan, Engkau yang pemilik kehidupanku. Dan aku mempercayakan sepenuhnya kehidupanku kepadamu. Kalau kembali kita lengkapi dengan kemudian ditulis di firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi, ujilah aku kata Tuhan. Apakah aku tidak akan pokoknya dihardik tuh, ngengat, karat semuanya, yang mengambil suatu. Saya pernah gak mengalami sesuatu yang kayaknya ini tiba-tiba kok ada aja ya, kalau orang dunia mungkin bilang sial gitu. Coba cek. Saya tidak bilang bahwa selalu kalau saudara mengalami sesuatu itu karena saudara gak perpuluhan. Tapi kebenarannya kalau kita ngerti bahwa ketika kita perpuluhan, Tuhan jaga, ngengat dan karat itu gak akan bisa mengambil, menyentuh apa yang kita terima dari Tuhan. Tapi mungkin berarti kalau kita ada ngengat, ada karat, apakah itu karena kita mencuri, bahkan dalam beberapa terjemahan dikatakan kita mencuri milik Tuhan. Kita mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tidak mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. So, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terakhir mari kita kembali kepada the whole point, the whole understanding about El Elyon. Mari kita boleh kenali, kita akui Allah yang maha tinggi sebagai sumber kehidupan kita. Akui Tuhan dengan bagaimana caranya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ingat di sana ada punya Tuhan. So El Elyon. Tadi saya mulai dengan cerita tentang petambang-petambang di Chili ya, yang terperangkap dalam satu tempat yang begitu dalam di perut bumi kalau bisa dikatakan seperti itu. So the whole point is this, that if you are in the position like all the 33 miners ya, where you feel like you are in a situation where it is dark, well it is hopeless and you cannot see a way out of your life. I want to invite you to look up to El Elyon. Because He is the God most high, possessor of everything. El, the all-powerful God. The all-powerful God that above anything else. His authority, His ability, His love for us, His effort for us, and everything. Possessor of heaven and earth and our deliverance. Jadi mungkin ini bukan tentang kita gak punya uang aja loh. Tapi mungkin ada hal-hal yang kayaknya saya udah gak bisa kemana-mana lagi nih, kayaknya udah mentok aja di sini gitu. Udah di bawah batu, dindingnya batu, atasnya batu, makanan tambah kurang, nafas tambah susah, dan lain sebagainya. Gak tahu yang ini orang pada nolong saya apa enggak ya, ada pertolongan apa enggak, kayak miners itu tadi. Inilah saatnya kita melihat bahwa ada El Elyon. Di sanalah Tuhan menyatakan dirinya. Seperti apa yang dinyatakan Melkisedek buat Abram, itu dinyatakan buat setiap kita. Bahwa ada El Elyon. Pemilik dari semuanya, yang mengendalikan semuanya, sumber dari segalanya. Kita akui Tuhan, kita nyatakan Tuhan, kita berikan respon kita kepada Tuhan, dimulai dengan apa? Salah satunya kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Give back
what belongs to God. So saya encourage saudara boleh renungkan firman Tuhan ini kembali, bahkan bisa lihat lagi dari pertama kita belajar tentang nama-nama Tuhan, karena itu yang kita terima dan Roh Kudus yang akan bekerja. Kalau mungkin kondisimu baik-baik saat ini, pada satu saat engkau membutuhkan Tuhan, engkau ingat kembali siapa Tuhan kita. Elohim, Jehovah, El Shaddai, Adonai, El Elyon, Allah yang luar biasa. So mari kita berdoa, let's pray. Let's pray. Bapak mengucap syukur Tuhan buat